Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Permatasari, NIM 311191114, kelas Farmasi C, akan menjelaskan jenis-jenis penyakit kulit, penyebabnya, obatnya, dan yang bisa digunakan untuk penyembuhan jenis-jenis penyakit kulit tersebut. Langsung saja, penyakit kulit yang pertama yaitu dermatitis kontak. Bisa dilihat dari gambar ini. Dermatitis kontak merupakan ruam kulit yang disebabkan oleh kontak dengan zat tertentu. Zat itu mungkin mengiritasi kulit atau memicu reaksi alergi. Penyebab dari dermatitis kontak ini secara umumnya yaitu sabun, kosmetik, wewangian, dan perhiasan. Di Indonesia, lebih dari 2 juta kasus per tahun. Gejala utama dari dermatitis kontak ini yaitu ruam merah setiap kali kulit bersentuhan dengan zat penyebab iritasi. Seperti pada gambar, kulitnya merah kemerahan. Lalu orang-orang juga mungkin mengalami gatal-gatal, lepuh, pengelupasan, rekah, atau ulkus. Bisa dilihat pengelupasan, jadi kulitnya itu terkelupas seperti ini. Lalu contoh obat untuk penyakit dermatitis kontak yang pertama yaitu hidrokortison. Hidrokortison ini mekanismenya anti-inflamasi, anti-alergi, dan anti-pruritus. Menekan reaksi radang pada kulit yang bukan disebabkan infeksi seperti eksim dan alergi kulit seperti dermatitis atopik, dermatitis kontak, dermatitis alergik, pruritus, alergital, dan neurodermatitis. Cara pemakaiannya dioleskan pada kulit yang sakit. Dosisnya oleskan 2-3 kali sehari pada kulit yang sakit. Peringatan dan perhatiannya yaitu hindarkan penggunaan jangka panjang, dosis besar, pemakaian yang tebal dan luas. Hentikan penggunaan jika terjadi sensitivitas atau iritasi. Dan hati-hati untuk pemakaian anak-anak dan wanita menyusui. Efek samping dari obat hidrokortison ini rasa, terbakar, gatal, kekeringan, atrofi kulit, infeksi sekunder. Cara penyimpanannya yaitu simpan dalam wadah tertutup rapat di bawah 30 derajat Celcius. Lalu ada protopik salep. Mekanismenya terapi imunomodulator topikal atau non-steroid yang bekerja spesifik di sel T menghambat pembentukan kalsinerin yang merupakan kunci utama timbulnya dermatitis. Dosisnya yaitu penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter atau 2 kali sehari. Kontraindikasinya yaitu demam, diare yang berlangsung selama lebih dari 1 hari, mual, reaksi alergi, dan sakit perut. Peringatan dan perhatiannya yaitu minimalkan paparan terhadap sinar matahari. Hindari terapi dengan UVB, UVA, atau psoralen selama terapi. Infeksi klinis di daerah yang bermasalah harus diterapi terlebih dahulu sebelum menggunakan produk ini. Hindari kontak dengan membran mukosa. Hindari penggunaan pada wanita hamil dan menyusui serta anak-anak. Efek samping dari penggunaan protopik salep ini yaitu rasa terbakar, gatal-gatal, dan lain-lain. Lalu ada penyakit kurap atau dermatofitosis. Bisa dilihat gambarnya. Kurap yaitu infeksi jamur pada kulit atau kulit kepala yang sangat menular. Kurap menyebar melalui kontak antar kulit atau dengan menyentuh hewan atau objek yang terinfeksi. Di Indonesia, lebih dari 2 juta kasus per tahun. Kurap biasanya bersisik dan mungkin merah dan gatal. Kurap dari kulit kepala adalah hal umum pada anak-anak dan dapat menyebabkan area gelap pada kulit, bercak bersisik, pengelupasan, rekah atau ruam. Juga umumnya kulit kepala gatal atau rambut rontok. Contoh obat yang pertama yaitu Calpanax. Bisa dilihat Calpanax Cream. Calpanax merupakan obat bebas yang bisa didapatkan di apotek. Obat ini mengandung bahan utama yaitu ikonazol nitrat yang bekerja dengan cara mencegah perkembangan jamur pada kulit. Bahan-bahan lain seperti kombinasi asam salisilat, asam benzoat, serta sulfur juga terkandung dalam beberapa variasi produk Calpanax. Jenis dan kandungan Calpanax yaitu ada Calpanax Cream, Calpanax salep, dan Calpanax cair. Dari Calpanax tersebut berbeda-beda dari untuk penggunaannya, bahan aktifnya. Nah, kalau untuk Calpanax Cream ini
Bahan aktifnya itu miconazole. Dosis dan aturan pakai Kalpanax ini berbeda-beda, tergantung jenis produk yang digunakan. Secara umum, obat ini dioleskan dan diteteskan pada bagian kulit yang terinfeksi jamur sebanyak 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan malam hari. Kalpanax ini digunakan selama 2 minggu atau sesuai aturan yang tertera pada kemasan obat. Cara menggunakan Kalpanax dengan benar itu, sebelum menggunakan Kalpanax, pastikan untuk membaca dan mengikuti aturan pakai yang tertera pada kemasan. Jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menggunakannya dan setelah menggunakan obat tersebut. Keringkan juga area yang mengalami infeksi jamur sebelum dioleskan atau diteteskan Kalpanax. Selanjutnya, oles atau teteskan obat ke area kulit yang mengalami infeksi jamur dan usap perlahan untuk meratakannya. Jangan menggunakan obat di dekat area mata, hidung, atau mulut. Jangan juga menggunakannya pada kulit yang kering, pecah-pecah, terluka, dan mengalami iritasi. Bila terlanjur terkena, segera bersihkan dengan air. Setelah mengoleskan Kalpanax, jangan menutup area yang terinfeksi, kecuali disarankan oleh dokter. Untuk meningkatkan efektivitas Kalpanax, jangan mengenakan pakaian ketat atau berbahan sintesis yang menyebabkan area infeksi mudah berkeringat dan lembab. Kenakan pakaian longgar dan berbahan katun atau bahan alami lainnya. Kalpanax ini perlu disimpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung, serta jauh dari jangkauan anak-anak. Interaksi Kalpanax dengan obat lain yaitu meningkatnya efek samping obat bila digunakan bersama obat etinilestradiol, meningkatnya risiko pendarahan bila digunakan bersama obat-obat pengencer seperti warfarin. Efek samping dan bahaya Kalpanax yaitu kulit terbakar, terasa menyengat, nyeri saat disentuh atau kering, kulit iritasi, kemerahan, atau mengelupas. Selanjutnya, jika kurap yang diderita itu parah, maka yang biasanya diberikan oleh dokter yaitu terbinafin. Terbinafin adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi jamur pada kulit tubuh dan kulit kepala, serta kuku tangan dan kaki. Obat ini bekerja dengan menghentikan pertumbuhan jamur yang menyebabkan infeksi. Merek dagang yang biasanya ada di pasaran yaitu Interbi, Ternisil, Lamisil. Peringatan untuk obat ini yaitu berhati-hati mengonsumsi terbinafin bagi penderita gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, penurunan jumlah sel darah putih, ruam kulit, dan lupus. Penggunaan terbinafin pada anak-anak dan lanjut usia harus sesuai anjuran dokter. Lalu menggunakan terbinafin berpotensi menyebabkan reaksi alergi kulit berat dan gangguan pada indera penciuman serta perubahan pada lensa dan retina mata. Hentikan penggunaan terbinafin dan beritahu dokter jika muncul gejala mual, muntah, nafsu makan turun, lemas, sakit kuning, sakit pada perut bagian kanan atas, urin gelap, atau tinja berwarna pucat setelah menggunakan obat ini. Beritahu juga dosis penggunaan untuk krim terbinafin ini yaitu untuk dewasa, krim 1%, oleskan sebanyak 1-2 kali sehari pada bagian yang terinfeksi. Masa pengobatan adalah sekitar 1-2 minggu. Cara menggunakan terbinafin dengan benar yaitu ikuti anjuran dokter dan baca keterangan yang tertera pada kemasan. Interaksi terbinafin dengan obat lain yaitu meningkatkan kadar terbinafin dalam darah jika digunakan dengan simetidin, fluconazole, amiodaron, dan lain-lain. Efek samping dan bahaya terbinafin yaitu sakit kepala, ruam, gatal-gatal, mual, diare, sakit mah, nyeri lambung, dan lain-lain. Selain obat anti jamur, bahan alami yang bisa digunakan untuk menangani kurap yaitu lidah buaya yang bersifat antiseptik, bertindak sebagai antibakteri, anti jamur, dan antivirus. Lalu selanjutnya ada cuka apel, bisa dioleskan selama 3 hari sekali pada kulit yang terinfeksi kurap. Kemudian ada tea tree oil, ini lagi banyak ya digunakan untuk bahan skincare, khususnya untuk perawatan kulit gitu. Dan bersifat inflamasi dan antibakteri yang bisa menangani gejala kurap. Caranya yaitu dengan diteteskan ke kapas, lalu dioles ke kulit yang terinfeksi kurap. Lalu diberikan 2-3 kali sehari agar hasilnya maksimal. Tapi untuk pemilik kulit sensitif, campurkan tea tree oil ini dengan minyak kelapa seperti ini. Minyak kelapa juga bisa dimanfaatkan
yaitu dengan tea tree oil yang sudah tadi dijelaskan, karena bersifat antimikroba dan anti jamur juga untuk mengatasi infeksi kulit. Lalu ada air garam, bisa untuk menangani kurap. Caranya yaitu diusapkan ke area kulit yang terinfeksi dan diamkan selama kurang lebih 5-10 menit dan lakukan 3 kali sehari agar hasilnya maksimal. Kemudian selanjutnya ada penyakit bisul. Bisa dilihat dari gambarnya ya, itu bisul adalah benjolan berisi nanah pada kulit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Benjolan ini umumnya muncul di daerah wajah, leher, ketiak, bokong, paha, dan lain-lain. Benjolan ini umumnya muncul di daerah wajah, leher, ketiak, bokong, dan paha. Bisul ini bisa disembuhkan dengan kompres air hangat untuk meringankan nyerinya. Namun, jika cara mengompres itu tidak ampuh, maka harus menggunakan obat yang bisa dibeli dari apotek. Ketika suatu daerah dalam tubuh menjadi terinfeksi, sistem kekebalan tubuh mengirimkan sel darah putih untuk melawan infeksi. Sel-sel ini menyatu dan bergabung dengan jaringan yang rusak dan kuman, menghasilkan cairan yang disebut nanah. Lebih dari 150.000 kasus per tahun di Indonesia. Cara mengobati bisul itu bisa dengan perawatan sendiri, dengan mengompres selama 10 menit 3 atau 4 kali sehari. Antibiotik untuk bisul, obat bisul salep, yaitu seperti benzocain salep, mupirocin salep, gentamicin salep, dan salep istiol. Obat bisul pil antibiotik yaitu penicillin dan macrolide. Obat anti nyeri dan operasi bisul jika memang sudah parah dan harus segera ditangani. Kemudian ada contoh obatnya yaitu mupirocin. Mupirocin ini bekerja dengan cara membunuh bakteri penyebab infeksi kulit. Merek dagangnya yaitu Bactroban, Mertus, Pibaxin, dan lain-lain. Peringatannya yaitu hindari penggunaan mupirocin pada area bekas luka, jangan sampai mengenai mata. Jika terjadi, langsung dibersihkan dengan air mengalir. Hentikan pengobatan jika kulit mengalami iritasi. Lalu dosis untuk pengobatan ini yaitu dewasa, oleskan pada area yang terinfeksi 3 kali sehari selama 10 hari. Konsultasikan dengan dokter jika gejala tidak kunjung membaik setelah 3-5 hari masa pengobatan. Dan untuk anak-anak di atas 3 bulan, sama seperti dosis orang dewasa. Kemudian menggunakan mupirocin dengan benar, yaitu mengikuti saran dari dokter dan membaca petunjuk yang tertera pada kemasan obat. Cuci tangan sebelum menggunakan obat. Dan pastikan untuk menggunakan obat secara rutin agar mendapat hasil yang maksimal, dan jangan menghentikan pengobatan secara mendadak tanpa seizin dokter meskipun gejalanya sudah membaik, karena hal ini untuk mencegah infeksi muncul kembali. Tetapi jangan menggunakan mupirocin lebih dari 10 hari. Jika gejala tidak membaik, segera menemui dokter untuk konsultasi. Interaksi obat yaitu efek antibakteri yang ada pada mupirocin dapat terganggu jika penggunaannya dikombinasikan dengan chloramphenicol. Efek samping dari obat mupirocin ini rasa tersengat dan panas di kulit, rasa gatal, kulit kering, pembengkakan kulit, ruam, sakit kepala, muntah, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada gentamicin. Gentamicin adalah jenis salep antibiotik spektrum luas yang ampuh mengobati bisul pada kulit. Salep bisul yang satu ini termasuk dalam kelas aminoglikosida yang efektif menghentikan pertumbuhan bakteri penyebab bisul. Mekanisme kerjanya sebagai bakterisidal dengan cara menghambat sintesis protein pada bakteri yang rentan. Hal ini diperantarai oleh kemampuannya dalam mengikat subunit ribosom 30S dan 50S secara irreversibel. Dosis pada obat gentamicin ini dioleskan tipis pada daerah yang sakit sebanyak 3-4 kali sehari sampai tercapai kesembuhan. Daerah yang sakit boleh ditutupi dengan perban atau gauze dressing. Aturan pakainya yaitu dioleskan tipis pada kulit yang bermasalah setelah kulit dibersihkan dan dikeringkan. Kontraindikasinya hipersensitif infusiensi ginjal. Selanjutnya ada jerawat. Jerawat ini umum sekali di kehidupan sehari-hari atau di kalangan masyarakat pasti sudah mengetahui penyakit yang bernama jerawat ini.
Obat jerawat ini merupakan kondisi kulit yang terjadi ketika folikel rambut tersumbat minyak dan sel-sel kulit mati. Jerawat paling umum terjadi pada remaja dan dewasa muda. Lebih dari 2 juta kasus per tahun di Indonesia. Gejala mulai dari komedo kepala hitam hingga jerawat tanah atau benjolan besar, kemerahan dan lembut. Orang mungkin akan mengalami bintik atau kemerahan, juga umumnya jerawat atau jerawat batu. Oke. Obat yang bisa digunakan untuk jerawat yaitu benzoyl peroxide. Benzoyl peroxide adalah obat untuk mengatasi jerawat ringan hingga sedang. Benzoyl peroxide merupakan obat luar atau topikal yang tersedia dalam beberapa kadar, yaitu 2,5%, 4%, 5%, dan 10%. Benzoyl peroxide bisa ditemukan dalam sediaan tunggal atau kombinasi dengan kandungan lain, seperti antibiotik. Obat ini bekerja dengan cara mengurangi peradangan, membunuh bakteri penyebab jerawat, dan membuka pori-pori kulit yang tertutup. Merek dagang yang bisa ada di pasaran biasanya Benzolac, Benzasil, Benzodion, Polybenzaacid. Peringatan sebelum menggunakan benzoyl peroxide yaitu jangan menggunakan benzoyl peroxide jika Anda memiliki riwayat alergi terhadap obat atau senyawa lain yang terkandung dalam obat ini. Berhati-hati dalam menggunakan benzoyl peroxide jika sedang hamil, menyusui, atau merencanakan kehamilan. Dosis dan aturan pakai benzoyl peroxide yaitu untuk orang dewasa dan anak-anak berusia di atas 12 tahun, oleskan gel yang mengandung 2,5 sampai 10% benzoyl peroxide pada jerawat 1-2 kali sehari. Cara menggunakan benzoyl peroxide dengan benar yaitu sesuai petunjuk obat yang tertera pada kemasan atau sesuai anjuran dari dokter. Karena bisa saja obat-obat tersebut berbeda cara pemakaiannya. Jika baru pertama kali menggunakan benzoyl peroxide, disarankan untuk mencobanya terlebih dahulu dengan mengoleskannya pada area kecil di kulit selama 3 hari. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah timbul reaksi alergi pada kulit atau tidak. Benzoyl adalah obat luar, sehingga bersihkan dan keringkan permukaan kulit yang berjerawat terlebih dahulu sebelum mengoleskan benzoyl peroxide. Hindari menyentuh daerah kulit yang telah diolesi obat ini, setidaknya 1 jam setelah pemakaian. Hindari kontak benzoyl peroxide dengan bibir, mulut, hidung, mata. Apabila terjadi kontak, segera bersihkan dengan air yang mengalir. Interaksi benzoyl peroxide dengan obat dan bahan lain yaitu penurunan efektivitas obat dan peningkatan risiko terjadinya iritasi kulit jika digunakan dengan tretinoin, tazarotene, dan isotretinoin. Perubahan sementara warna kulit dan bulu wajah jika digunakan bersama obat sulfonamida. Efek samping dan bahaya benzoyl peroxide yaitu ruam kulit, sensasi terbakar, gatal, melepuh, merah, kulit menjadi kering dan mengelupas. Kemudian obat yang selanjutnya yaitu tretinoin. Tretinoin topikal adalah obat yang digunakan untuk mengatasi jerawat, tergolong dalam obat retinoid yang bekerja dengan memengaruhi pertumbuhan sel-sel kulit, yaitu membuat lapisan kulit mengelupas seperti peeling sehingga membuka pori-pori kulit yang tersumbat. Merek dagang yang biasanya berada di pasaran yaitu Lumiquin, Melavita, Revaquin, Retin A, dan lain-lain. Peringatan untuk obat retinoin ini yaitu hanya boleh digunakan untuk usia 12 tahun ke atas. Berhati-hati jika sedang mengalami masalah kulit seperti eksim. Jangan mengoleskan tretinoin pada area kulit yang mengalami radang atau luka bakar. Dosis untuk tretinoin topikal yaitu gunakan krim yang mengandung 0,01 sampai 0,1% tretinoin dan ambil secukupnya dengan ujung jari, oleskan secara merata di daerah wajah yang berjerawat sebanyak 1-2 kali. Menggunakan tretinoin topikal dengan benar yaitu dengan mengikuti anjuran dokter atau baca informasi yang tertera dalam kemasan terlebih dahulu sebelum menggunakan obat tersebut. Dan harus mencuci tangan terlebih dahulu, bersihkan wajah, dan keringkan terlebih dahulu wajah sebelum menggunakan obat tersebut. Tretinoin topikal dapat menimbulkan efek interaksi obat jika digunakan bersama dengan ciprofloxacin, chlorpromazine, dan lain-lain. Efek samping dan bahaya tretinoin topikal yaitu kulit bengkak, memar, merah, kering, dan mengelupas, sensasi hangat atau tersengat pada kulit, bertambahnya luka pada jerawat, meninggalkan bekas berwarna gelap atau terang pada wajah. Selain sejumlah langkah pengobatan jerawat ringan, bisa ditangani juga secara mandiri yaitu dengan
Menggunakan pembersih wajah ringan dan air hangat untuk membersihkan area kulit yang berjerawat 2 kali dalam sehari. Untuk pasien yang mengalami jerawat di kulit kepala, lakukan keramas setiap hari. Kemudian gunakan produk kosmetik berbasis air yang tidak menghalangi pori-pori kulit serta hindari produk perawatan kulit yang mengandung minyak. Kemudian jangan mencoba menghilangkan jerawat dengan menekannya karena menyebabkan infeksi atau meninggalkan bekas luka. Pada sebagian orang, sinar matahari bisa memperburuk jerawat. Untuk pencegahannya, gunakan pelembab dan tabir surya yang non-komedogenik atau tidak mengandung minyak. Hindari kontak kulit dengan ponsel, helm, atau ransel terlalu sering. Tekanan atau gesekan pada kulit bisa menimbulkan jerawat. Selalu mandi setelah menjalani aktivitas berat. Kemudian pencegahan jerawat bisa dengan cuci muka 2 kali sehari dengan pembersih wajah bebas minyak. Hindari produk kosmetik yang mengandung minyak. Jangan menggunakan pakaian yang terlalu ketat. Bersihkan rias wajah sebelum tidur. Selalu mandi setelah beraktivitas. Dan kelola stres dengan baik. Jangan stres, oke? Kemudian yang terakhir ada penyakit psoriasis. Bisa dilihat perbedaan kulit skin with psoriasis dan healthy skin. Jadi yang sebelah kiri itu kulit yang terkena psoriasis. Nah, di atasnya itu terlihat ya bercak merah yang timbul gitu. Dan kalau yang skin yang sehat kan ini rata ya. Nah, kondisi ketika sel-sel kulit menumpuk dan menghasilkan bercak bersisik yang gatal dan kering. Psoriasis diduga sebagai masalah sistem kekebalan tubuh, pemicunya antara lain stres dan pilek. Lebih dari 2 juta kasus per tahun di Indonesia, perawatannya dapat membantu, namun penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Jarang memerlukan uji atau pencitraan laboratorium. Untuk penyakit psoriasis yang kronis dapat bertahan selama bertahun-tahun atau seumur hidup, dan penyakit ini membutuhkan diagnosis medis. Psoriasis merupakan jenis penyakit yang dapat dialami oleh siapa saja, namun lebih sering terjadi pada orang berusia 15-35 tahun. Penyakit ini tidak menular, sehingga kontak langsung dengan ruam di kulit penderita tidak akan menyebabkan seseorang terkena penyakit ini. Jenis-jenis psoriasis yaitu ada psoriasis plak, kuku, kulit kepala, inversi, gutata, pustular, dan lain-lain. Bisa dilihat ini ya, tuh, yang kuku, ini di bagian lutut. Kemudian psoriasis dapat disembuhkan dengan melalui pengobatan sesuai dengan jenis dan tingkat keparahannya, seperti memberikan obat oles atau krim, melakukan terapi cahaya. Jika tingkat keparahan psoriasis tinggi, maka konsumsi obat yang dianjurkan oleh dokter harus dilakukan dan memberikan obat melalui suntikan dan infus. Kemudian obat yang dapat digunakan yaitu tazarotene. Tazarotene adalah obat untuk mengobati psoriasis atau jerawat. Obat ini adalah produk retinoid yang berikatan dengan vitamin A, bekerja dengan cara mempengaruhi pertumbuhan sel-sel kulit. Aturan pakai obatnya yaitu membaca panduan obat dan brosur informasi terlebih dahulu yang disediakan di apotek. Jika ada pertanyaan, ajukan kepada dokter ataupun apoteker, sehingga informasi dari obat tersebut lebih terpercaya. Cara penyimpanan tazarotene yaitu baik disimpan dalam suhu ruangan, jauhkan dari cahaya langsung dan tempat yang lembab. Jangan disimpan di kamar mandi, jangan dibekukan. Merek lain dari obat ini mungkin memiliki aturan penyimpanan yang berbeda. Maka perhatikan instruksi penyimpanan pada kemasan produk dan tanyakan pada apoteker. Jauhkan semua obat-obatan dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Kemudian, sebelum menggunakan obat tazarotene harus diperhatikan apakah seorang itu mempunyai alergi, ataupun untuk anak-anak, lansia, juga ibu hamil dan menyusui itu harus diketahui terlebih dahulu gitu cara penggunaan yang baik. Ya, cara penggunaan yang benar agar tidak mengganggu hal yang lainnya. Efek samping dari tazarotene yaitu dapat mengiritasi kulit, gatal-gatal, dan lain-lain. Peringatan dan perhatian dari obat ini yaitu harus ditanyakan terlebih dahulu apakah obat tersebut bisa digunakan dengan obat lain ataukah tidak, karena takut terjadi interaksi obat yang menimbulkan penyakit lain.
Lalu dosis Tazarotene untuk psoriasis untuk krim topikal 0,05% dan 0,1%. Oleskan sekali sehari di malam hari. Untuk topikal gel 0,05% dan 0,1%. Oleskan sekali sehari di malam hari. Untuk luka psoriatik, gunakan secukupnya untuk menutupi luka dengan lapisan tipis tidak lebih dari 20% dari luas permukaan tubuh. Pengobatan dimulai dengan Tazarotene krim topikal atau gel 0,05% dengan kekuatan yang meningkat menjadi 0,1% jika dapat ditoleransi dan ada indikasi medis. Kemudian ada obat Coartar. Obat Coartar ini adalah obat golongan keratoplastics. Obat ini bekerja dengan cara melepaskan sel-sel mati dari lapisan atas dan memperlambat pertumbuhan sel-sel kulit. Efeknya, obat ini dapat meredakan kulit yang bersisik dan kekeringan. Coartar juga dapat meredakan gatal dari kondisi kulit tersebut. Cara penggunaan Coartar tersebut yaitu ikuti semua petunjuk pada kemasan produk. Periksa label untuk melihat apakah perlu mengkocok produk terlebih dahulu ataukah tidak. Lalu konsultasikan dengan dokter atau apoteker. Obat ini hanya digunakan pada kulit saja untuk menghindari iritasi. Jangan biarkan obat ini kontak dengan mata, hidung, mulut, pangkal paha, atau rektum. Jika terkena obat di daerah-daerah yang tidak diperbolehkan tersebut, maka harus langsung dibasuh dengan air yang mengalir selama 15 menit. Cuci tangan setelah menggunakannya. Lalu cara penyimpanan Coartar yaitu baiknya disimpan pada suhu ruangan, jauhkan dari cahaya langsung dan tempat yang lembab. Jangan disimpan di kamar mandi, jangan dibukukan. Merek dari obat lain mungkin memiliki aturan yang berbeda, namun perhatikan instruksi penyimpanan pada kemasan produk atau tanyakan pada apoteker. Dosis Coartar yaitu untuk orang dewasa dalam bentuk sabun, gunakan 1 atau 2 kali sehari atau seperti yang diarahkan oleh dokter. Coartar bentuk krim, oleskan pada daerah yang terkena hingga 4 kali sehari. Coartar bentuk gel, oleskan pada daerah yang terkena 1 atau 2 kali sehari. Coartar bentuk lotion, oleskan langsung ke daerah yang terkena atau digunakan ketika mandi, rendam tangan atau kaki, atau sebagai pembilas rambut tergantung pada produk. Coartar bentuk salep, oleskan pada daerah yang terkena 2 atau 3 kali sehari. Coartar berbentuk sampo, yaitu gunakan sekali sehari untuk seminggu sekali atau seperti yang diarahkan oleh dokter. Coartar berbentuk obat oles, oleskan untuk membasahi kulit atau kulit kepala atau digunakan ketika mandi, tergantung pada produk. Sedangkan dosis Coartar untuk anak-anak yaitu belum ada ketentuan dosisnya di bawah usia 18 tahun karena bisa saja berbahaya bagi anak-anak. Penting untuk memahami keamanan obat sebelum digunakan. Konsultasikan pada dokter atau apoteker untuk informasi lebih lanjut. Efek samping dari Coartar tersebut yaitu iritasi kulit ringan atau ruam kulit. Berhenti menggunakan obat jika mengalami rasa menyengat parah, terbakar, bengkak, atau iritasi lainnya dari kulit yang diobati. Kemudian, peringatan dan perhatian dari obat Coartar ini yaitu perhatikan apakah mempunyai alergi dengan obat. Terus untuk anak-anak, untuk lansia juga harus diperhatikan. Interaksi obat Coartar yaitu obat bisa saja berinteraksi dengan obat lain sehingga harus ditanyakan terlebih dahulu apakah baik dikonsumsi jika dengan obat yang lain yang harus dikonsumsi juga. Maka dari itu harus dikonsultasikan dengan dokter ataupun apoteker sebelum menggunakan obat tersebut. Lalu ini daftar pustaka dari materi yang telah dijelaskan tadi. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga kalian semua sehat-sehat, tidak mengalami penyakit-penyakit yang sudah dijelaskan tadi. Selalu sehat, selalu bahagia, dan semangat terus belajar, semangat terus untuk melakukan hal-hal yang baik. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Untuk itu, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.